Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Artika Putri, kelas Kimia B. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai diksi. Diksi atau dengan kata lain pilihan kata. Memang harus diakui kecenderungan orang semakin mengesampingkan penggunaan bahasa, terutama dalam tata cara pemilihan kata atau yang dikenal dengan diksi. Terkadang kita pun tidak mengetahui pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga ketika kita berbahasa, baik lisan maupun tulisan, sering terjadi kesalahan dalam penggunaan kata, frasa, paragraf, dan wacana. Diksi atau pilihan kata dalam praktik berbahasa sesungguhnya mempersoalkan kesanggupan sebuah kata. Dapat juga frasa atau kelompok kata lain yang menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengarnya. Sebelum saya membahas luas tentang diksi, saya akan menjelaskan pengertian tentang diksi terlebih dahulu. Diksi merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis dan pembicara. Artinya, enunciasi kata atau dengan kata lain, seni berbicara yang jelas sehingga dapat dipahami oleh pendengarnya. Selain itu, diksi menurut pendapat lain adalah ketepatan pemilihan kata yang dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan memahami, mengetahui, menguasai, dan penggunaan kata aktif dan efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Dalam penggunaan kata-kata dan kalimat harus kita memilih secara tepat sehingga dapat mengungkapkan maksud penulis atau pembicara. Terdapat beberapa alasan apabila kita memilih kata dan menggunakannya secara tepat. Yang pertama, yaitu kita harus menggunakan kata-kata yang memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Dan yang kedua, kita pun juga harus menggunakan kata-kata yang memiliki makna khusus dan makna umum. Dan yang ketiga, kita pun juga harus menggunakan kata-kata yang memiliki makna sinonim dan makna antonim. Dan yang keempat, yaitu kita perlu ingat secara tepat. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu kita juga harus menulisnya dengan baik dan benar. Selain itu, diksi juga memiliki makna-makna lain, yaitu makna homonim, homograf, dan homofon. Kita akan mengkaji secara luas dari segi-segi makna yang dimiliki oleh diksi. Baik, saya akan membahas yang pertama, yaitu kata yang memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Kita perlu ketahui bahwa apa sih sebenarnya makna konotasi dan makna denotasi itu. Makna konotasi yaitu makna yang sebenarnya sama dengan makna lugas untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat faktual. Dari makna denotasi ini tidak mengalami perubahan makna. Contohnya, kata membicarakan, memperlihatkan, dan menonton. Terdapat pula kalimat, yaitu organ,
tubuh yang letaknya paling atas atau dapat kita artikan sebagai kepala. Dan yang kedua yaitu logam yang sangat keras atau dapat kita artikan sebagai besi. Dan yang kedua yaitu makna konotasi. Makna konotasi yaitu makna yang bukan sebenarnya, yang umumnya bersifat sindiran, dan makna tersebut mengalami perubahan. Contohnya dari kata membahas atau mengkaji, menelaah, meneliti atau menyelidiki. Dan yang ketiga yaitu pemirsa atau pemerhati. Contoh lain yaitu pusat pemerintah atau dapat diartikan sebagai ibu kota. Dan yang kedua, jari yang paling besar atau dapat diketahui sebagai ibu jari. Selain makna konotasi dan makna denotasi, ada pula makna umum dan makna khusus. Kita juga perlu mengetahui apa sebenarnya makna umum dan makna khusus itu. Baik, makna umum yaitu makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang luas dari kata yang lain. Contohnya yaitu yang bersifat umum yaitu ikan dan bunga dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Dan makna khususnya yaitu makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit. Dengan kata lain, contohnya seperti gurame, lele, bandeng, dan tuna, dan lain-lain sebagainya. Dan dari makna umumnya yaitu ikan, dan yang makna khususnya itu nama ikannya, seperti yang saya sebutkan tadi. Contoh yang kedua yaitu makna umumnya bunga, dan makna khususnya yaitu mawar, melati, ros, dan anggrek. Jadi makna umumnya yaitu bunga dan makna khususnya itu nama-nama bunga. Begitu. Jadi kita telah mengetahui makna konotasi dan makna denotasi, dan ada pula makna umum dan makna khusus yang terdapat dalam diksi. Selain keempat makna tersebut, ada beberapa makna lain dalam diksi atau pemilihan kata. Dalam diksi ada pula yang disebut dengan relasi makna. Ada beberapa relasi makna dalam diksi. Yang pertama yaitu homonim, homograf, homofom, antonim, dan sinonim. Baik, kita akan membahas satu-satu relasi makna dari diksi atau pilihan kata. Yang pertama, homonim. Kita juga harus perlu tahu bahwa apa sih yang dimaksud dengan homonim itu. Baik, homonim itu yaitu dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapannya. Contohnya seperti bisa kita artikan dapat atau sanggup, dan dapat pula bisa juga kita artikan sebagai racun. Dan yang kedua yaitu kata buku, berarti kitab. Bisa juga kita artikan buku sebagai antara ruas dengan ruas. Dan relasi makna diksi yang kedua yaitu homograf. Homograf yaitu dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan artinya. Contohnya yaitu teras atau inti. Dengan arti lain, teras dapat diartikan sebagai halaman rumah. Dan kedua yaitu kata tahu. Tahu dapat diartikan sebagai paham. Dan ada pula arti lainnya, tahu juga dikenal sebagai sejenis makanan. Dan relasi makna yang ketiga yaitu homograf. Homofon. Dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan artinya. Contohnya yaitu bang, atau biasa kita panggil laki-laki sebagai abang, dan bank itu bisa juga kita artikan sebagai tempat untuk menabung atau
tempat untuk menyimpan uang. Dan contoh yang kedua yaitu masa dengan massa. Masa dapat diartikan sebagai waktu dan massa sebagai satuan dalam pelajaran matematika, fisika, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu antonim. Antonim yaitu kata-kata yang berlawanan artinya. Contohnya seperti tua berlawanan dengan kata muda, besar berlawanan dengan kecil, dan yang ketiga luas dengan sempit, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang kelima yaitu sinonim. Sinonim dapat diartikan pula sebagai dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya, tetapi mempunyai arti yang sama. Jadi sinonim di sini yaitu persamaan kata. Contohnya yaitu pintar dengan pandai. Bisa juga diartikan dengan cerdas. Bunga dengan kembang. Masih banyak contoh lainnya. Sinonim dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal. Yang pertama yaitu pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah dapat menyebabkan terjadinya sinonim seperti kata harimau yang biasa orang katakan sebagai macan. Dan yang kedua yaitu kata rindu. Biasa juga orang menyebut rindu sebagai kangen. Sinonim juga terjadi pada perbedaan dialek regional. Contohnya handuk bersinonim tuala, selop bersinonim seliper. Dan yang ketiga yaitu pengaruh bahasa asing. Contohnya aula bersinonim ruangan, realita bersinonim kenyataan. Dan yang keempat yaitu perbedaan dialek sosial. Contohnya suami bersinonim laki, istri bersinonim bini. Dan yang terakhir yaitu perbedaan ragam bahasa. Contohnya yaitu asisten yang biasa dikenal dengan pembantu, tengah yang bersinonim sebagai media. Agar kita dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Dan yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dengan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Ya, dan yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti oleh pembaca ataupun pendengarnya. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi, yaitu membuat orang yang membaca menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh pengarang. Dan yang kedua yaitu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga, melembangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, baik tulisan maupun lisan. Dan yang keempat yaitu membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pembacanya ataupun pendengarnya. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah saya sampaikan bahwa diksi memiliki persamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu di hasil karya tulisannya dengan maksud agar pembaca dan pendengar dapat memahami maksud dan tujuan penulis. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.